Baik, sebelum kita mulai, saya ada pantun terlebih dahulu. Daun salam dimakan jerapah, yang menjawab salam rezekinya berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Tebar Iman, yaitu Bapak Insan Prakoso. Yang saya hormati Ketua LKP Yayasan Tebar Iman, Bapak Rizky Ahmad Pauji. Selamat datang Bapak, Pak Insan dan Pak Rizky. Dan yang saya hormati Pak Ridwan, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang saya hormati seluruh para instruktur, Pak Yunan, Pak Ahmad, Pak Wahyu, Mas Ajat, Bu Fitri, dan yang saya hormati Pak Ustadz Hafiz sebagai pembina asrama serta siswa yang saya cintai dan kami banggakan. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah acara membuka pelatihan keterampilan otomotif sepeda motor dan multimedia angkatan ke-33. Yang kedua, salat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan kita umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bertepat di aula pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2025 akan segera dimulai. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars angkatan ke-33. Yang keempat, sambutan dari Ketua Lembaga Keterampilan Pelatihan. Yang kelima, sambutan pengurus Yayasan Tebar Iman. Yang selanjutnya, pemutaran video angkatan ke-33. Yang terakhir, doa dan penutup. Yang ke-11, foto bersama, dan yang terakhir, ramah tamah. Agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, marilah bersama-sama kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Safruddin Sakan dan Sari Tilawah Ananda Ramawinantara. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada bajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Saprudin Sakan dan Ananda Rama Winantara yang sudah membacakan surah Al-Imran ayat 102 sampai 104. Mudah-mudahan semoga kita yang mendengar dan yang membacakan mendapatkan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas angkatan ke-33. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Untuk yang kedua, Paus angkatan ke-33. Ya, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama, kami persilakan kepada Ketua Lembaga Keterampilan Pelatihan Yayasan Tebar Iman, kepada Bapak Rizky Ahmad Bauji untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Rizky kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Insan Prakoso sebagai Ketua Yayasan Tegad Bakti Remaja Insan Mandiri yang biasa kita kenal dengan Yayasan Tebar Iman. Kemudian kepada Pak Ridwan yang mewakili dari keluarga besar Pak Praitno. Kemudian teman-teman saya undangan, Bu Lila, mohon maaf tidak terhalang Bu, mohon maaf. Juga dari mewakili keluarga besar Pak Praitno. Kemudian teman-teman yang di belakang Pak Johar, Pak Yoyo dan Pak Bagio, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga kepada teman-teman dari para instruktur yang telah hadir pada saat ini, serta para siswa angkatan 33. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, rahmah, serta nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan kepada kita semua. Sehingga kita masih dapat berkumpul bersama di sini pada hari Sabtu yang cerah pada pagi hari ini, tanggal 3 Mei 2025 dalam rangka melaksanakan acara pembukaan pelatihan keterampilan otomotif dan multimedia untuk angkatan 33. Salawat dan salam tak jemu-jemunya semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman nanti. Semoga dengan mendoakan Rasulullah, kita memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad SAW di hari hisab nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan para siswa yang berbahagia, alhamdulillah tadi kita mendengarkan bacaan Al-Quran, Masya Allah, bagus banget ya bacaannya ya. Dipertahankan, kalau bisa semuanya siswa nanti bisa seperti itu, bisa berlagam seperti itu ya. Yang baru belajar baca Iqra jangan khawatir ya, harus bisa nanti pas lulus dari sini 3 bulan atau 5 bulan, kalian sudah bisa baca Quran. Itu targetnya, itu akan membahagiakan orang tua nantinya ya. Selain nanti mendapat ilmu terkait dengan keterampilan, kalian juga akan mendapat keahlian di dalam membaca Quran serta bagaimana sholat yang benar, wudhu yang benar ya. Ini bekal nanti kalian untuk pada saat nanti kalian kerja. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta siswa yang berbahagia, tak lupa kami pun mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar almarhum Pak Praitno serta almarhum Ibu Ning Gemiwang yang terus-menerus selalu mendukung Yayasan Tebar Iman
dan LKP Tebar Iman, sehingga kegiatan pelatihan ini tetap berlangsung. Oleh karenanya, saya mohon keikhlasan para hadirin dan para siswa untuk membacakan Al-Fatihah, agar barokah dari bacaan Al-Fatihah dapat terlimpahkan kepada para pendiri yayasan yang telah wafat, dan juga semoga para pembina pengurus yang saat ini sedang ditimpa musibah karena sakit. Semoga diberi kesabaran dan semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan selamat kepada siswa angkatan 33 yang telah lolos seleksi ya. Jadi yang daftar ini sudah ada 90 orang sebetulnya ya. Kemudian yang kita coba melakukan iklan gitu ya, dari 90 orang yang kontak WA, kemudian yang mendaftar ada sekitar 40-an, dan alhamdulillah yang terima 12 orang. Penuh perjuangan ya. Kemarin sebetulnya yang terima 13 orang Pak, tapi 1 orang mengundurkan diri. Memang ini nggak mudah didalamkan untuk berjuang ya. Nah, diharapkan nanti kalian betul-betul dapat berjuang, berdisiplin ya. Gimana pun juga ini perjuangan berat buat kalian, terutama bagi siswa yang masih merokok ya. Masih ada kan? Oh, udah nggak ada sekarang. Itu perjuangan berat tentunya ya. Ini selama 5 bulan tidak boleh merokok. Udah sepakat Ustadz kalau misalnya merokok diapain? Oh, digundul ya. Udah sepakat tuh ya. Jadi diharapkan kalian di sini selain disiplin dalam berperilaku ya, kalian harus semangat untuk belajar ya. Di sini ada 12 orang, di mana 6 orang ini jadi sekalian laporan juga, 6 orang dari multimedia, 6 orang di otomotif. Kemudian ada dari NTT 1 orang, Safrudin Sakan, siapa? Mana yang mana? Oh, yang ngaji, Masya Allah, dari NTT ya. Ini NTT, ITB ya? NTT, padahal di NTT itu adalah tempat ininya mayoritas Kristen ya. Tapi Masya Allah di sini Safrudin Sakan mewakili dari NTT malah ya, bacanya bagus sekali. Kemudian yang jauh-jauh itu dari Pandeglang, Didin Injuldin mana? Ya, oke. Kemudian, nah ini baru pertama nih, dari Madura, Tufel, mana Tufel? Nah, ini jarang-jarang dari Madura ya. Selain itu dari Bogor semua ya. Berarti ada 9 orang dari Bogor rata-rata ya. Oke. Anak-anakku yang Bapak cintai, Yayasan Tebar Iman ini mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Visi menjadi lembaga sosial yang bermutu dalam membentuk SDM yang mandiri dan berdaya saing dengan landasan iman dan takwa. Di sini membentuk SDM yang mandiri. Tadi ada insan mandirinya ya. Diharapkan kalian ini nantinya setelah menjadi alumni minimal punya kemampuan mandiri ya. Cek orang Sunda mah tidak ogohan nanti ya. Mandiri apa-apa sendiri nanti. Mulai dari nanti di asrama beresin tempat tidur ya. Kalau di rumah dulu kemarin diurus sama siapa? Masih sama orang tua ya. Diberesin, cuek-cuek aja, sekarang beres-beres sendiri ya, minimal dari sana ya. Kemudian mandi sendiri, oh iya kalau mandi pasti sendiri ya, nggak mungkin berdua ya, oke. Nah artinya di situ ada odol dan ngatur sendiri ya, di ininya kedisiplinan mulai dari di asrama ya. Kemudian misi, mengupayakan peningkatan kualitas SDM melalui pendekatan pembentukan akhlak yang baik dan pembekalan agama serta keterampilan yang cukup. Nah, di sini tetap kita mendominankan melatih kalian tuh akhlak yang baik. Dimanapun juga nanti kalian berinteraksi antara teman-teman di asrama ya. Nah, di sini akhlak yang baik yang ditonjolkan. Gimana pun. Nanti kalau ada hal-hal yang friksi atau konflik di kalian, nanti diskusikan dengan Ustadz ya. Jangan hanya mungkin juga laporan dulu, tapi tetap itu dirembukan dengan ketua angkatan. Ketua angkatannya sekarang siapa? Oh, Didin Injuldin ya. Oke.
Jadi sini ada pendekatan pembentukan akhlak yang baik, pembekalan agama. Nanti tolong nanti tetap kelulusan di sini diharapkan bisa mengimplementasikan apa yang sudah diajarkan di sini, ya. Serta keterampilan cukup di sini ada multimedia dan ada otomotif. Walaupun di multimedia nanti ada belajar TikTokan juga, ya, ada tambahannya. Kemudian di otomotif ada pelajaran apa Mas Wahyu? Keterampilan tambahannya apa? Oh, motor listrik ya, sama AC ya. Nah, ada tambahan. Jadi kalian nanti betul-betul keterampilannya tuh multiple ya, tidak hanya satu. Jadi bisa nantinya, ya. Nah, kemudian juga kalian nanti di sini bisa langsung kerja. Di sini lagi di UGM. Nah, ini kebetulan di usaha gas mandiri, kebetulan Pak Insan bergerak di bidang peragenan ini sedang merekrut juga, sedang mencari ya karyawan dalam hal ini untuk seorang admin. Kalian juga komputer, belajar Excel mandiri ya. Jadi ada kelas lab itu benar-benar open ya, sampai jam 10 malam dibuka. Nah, kalau ada yang mau belajar mandiri silakan, tapi harus laporan tetap ke Mas Wahyu atau ke Mas Sajat ya. Jadi dibuka, tapi jangan macam-macam ya. Itu ada CCTV-nya, tetap termonitor. Kalian akses apa saja ketahuan oleh Mas Ajat maupun Mas Wahyu ya. Baik, para hadirin, bahwa semua fasilitas ini merupakan warisan atau wakif ya, atau wakaf dari pewakif ya, dari keluarga besar Bapak Priyitno, serta mungkin sebagian oleh dari perpajakan, Dirjen Perpajakan, Menteri Keuangan, dan diharapkan ini betul-betul dioptimalkan oleh kalian ya. Jadi kalian di sini betul-betul disiplin, kerja keras, belajar, semangat ya, fokus ya, jangan meluangkan waktu itu dengan main-main. Sayang waktu kalian 5 bulan. Jadi kalian kok betul-betul kalau sudah lolos dari sini, itu betul-betul kalian sudah punya kemampuan mandiri dalam hal ini ya. Jadi tolong camkan ini ya. Karena nanti kalau misalnya 5 bulan kalian main-main, sayang ya, waktunya tidak termanfaatkan. Karena ini buat kalian sendiri, bukan buat kami ini sebetulnya ya, buat kalian nanti untuk lebih maju. Pasti seperti itu. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan anak-anakku ya sekalian, demikianlah kata sambutan dari saya. Seperti kata pepatah, nah tiada gading yang tak retak. Saya atas nama LPK dan Yayasan Tebar Iman sebagai penyelenggara, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan di hati hadirin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Rizky Fauzi, Bapak Rizky Ahmad Fauzi yang sudah memberikan kata sambutannya. Baik, sebelum saya untuk menyampaikan sambutan yang kedua, saya akan menyapa tamu undangan dulu. Saya akan kasih pantunnya. Makan kue sangat menikmati, hasil buatan Ibu Fitri. Selamat datang hadirin yang kami hormati, semoga yang telah hadir mendapatkan rezeki. Baik, untuk sambutan yang kedua, kami persilakan kepada pengurus Yayasan Tebar Iman yang saat ini akan disampaikan oleh Bapak Insan Prakoso untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan keterampilan pelatihan otomotif sepeda motor dan multimedia angkatan ke-33. Kepada Bapak Insan Prakoso kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi, saudara saya Bu Lila, Pak Ridwan, yang saya hormati Pak Rizky,
beserta guru-guru pengajar, tim pengajar, Tebar Iman, dan staf-staf yang saya cintai, murid-murid angkatan ke-33, dan tidak lupa rekan-rekan satu kantor yang alhamdulillah bisa hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita berikan hormat kita pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah setiap kali hadir di acara pembukaan ada rasa senang, ada rasa excited tuh bahasa Indonesianya apa ya? Penuh harapan ada anak-anak, ada orang-orang yang insya Allah akan menjalani pendidikan dan nantinya akan mempunyai masa depan yang cemerlang insya Allah. Jadi kalau bicara tujuan dari diadakannya Yayasan Tebar Iman ini tidak lain supaya anak-anak kita ini yang kita didik di sini bisa sukses nantinya. Hanya itu aja. Jadi kesuksesan adik-adik ini adalah harapan kita. Kita tidak mengharapkan adik-adik ini gagal atau tidak sukses. Nah, mungkin saya bisa sharing sedikit kira-kira apa sih yang kita perlukan untuk mencapai kesuksesan itu. Kira-kira ini sharing pribadi aja. Jadi pertama-tama itu tidak ada cara cepat untuk mencapai sesuatu. Apapun itu, kita nanam pohon, kita bikin gedung, itu dimulai tentunya sedikit demi sedikit. Tidak ada cara cepat. Jadi kalau ada cara cepat, itu kita harus bertanya-tanya. Cara instan itu ya mungkin bisa sekejap, tapi hasilnya mungkin tidak akan lama. Jadi sesuatu yang baik itu benar-benar kita harus pupuk dan kita rawat, kita pelihara, dan insya Allah kita akan menuai hasilnya nanti. Jadi ini sesuatu yang tolong dicamkan. Nah, yang kedua, kita tidak bisa menang sendiri. Kita tidak bisa maunya kita sendiri. Kadang-kadang kekalahan itu justru itu adalah pupuk. Kegagalan, kekalahan itu pupuk. Jadi jangan putus asa, jangan rendah diri, jangan merasa stres, depresi apabila ada kegagalan. Tetap berusaha, tetap berupaya, siapa tahu itu adalah pupuk. Misalnya kita ditipu sama teman, sama orang, itu nanti pada satu titik dalam kehidupan kita pasti akan kita alamin. Nah, insya Allah seandainya kita tidak tergoda untuk balas menipu atau balas merugikan orang lain, itu balasannya pasti sangat baik. Tadi yang baca Quran siapa tadi? Itu surat apa tadi itu? Ali Imran. Itu disebut ada amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi memang dalam Quran udah disebut bahwa kita itu harus menebarkan kebaikan dan menghindari keburukan. Jadi kalau ada keburukan jangan dibalas dengan keburukan. Nah, memang sulit, enggak semua orang bisa habis ditipu
nggak dendam, nggak mau balas nipu, habis ditonjok, ya kalau ditonjok mungkin balas tonjok lagi nggak apa-apa, tapi jadi kalau intinya kita itu harus terus-menerus menebarkan kebaikan. Dengan kebaikan itu insya Allah lambat laun kita menjadi pohon yang kuat, yang subur. Justru dari kegagalan itu, dari kita ditipu itu adalah pupuk. Pupuk yang nantinya itu sangat manjur, kita menjadi pohon yang lebat, menjadi tanaman yang subur yang nanti akan bertahan sangat lama dan kuat akarnya, sehingga insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Jadi adik-adik sekalian, tolong selama mengikuti pelajaran, mengikuti pelatihan di sini, ikuti dengan baik, dengan bersungguh-sungguh. Di sini memang kita mengajarkan teknik otomotif dan multimedia, tapi itu adalah sebuah keterampilan. Nantinya adik-adik ini akan berkecimpung di mana, wallahu alam. Bisa nanti di bengkel juga, bisa macam-macam, kemana-mana. Nah, itu butuh satu pandangan, adik-adik ini harus punya falsafah hidup. Nah, antara lain insya Allah yang saya sampaikan tadi. Jadi jangan, mendingan ditipu daripada menipu. Tidak ada hal yang instan dalam hidup ini. Jadi jangan mengharap sesuatu yang cepat. Jadi menanam pohon itu harus pakai proses dari menanam pohonnya, memupuk, menyiram, kemudian merawat. Nah, itulah proses hidup itu. Mudah-mudahan adik-adik ini bisa menjalani semua itu. Saya rasa dari saya cukup sekian. Dan saya buka dengan resmi angkatan ke-33 ini. Pada hari ini, Sabtu 3 Mei 2025, dengan ini saya membuka kegiatan pelatihan otomotif dan multimedia angkatan 33 secara resmi dibuka. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insan yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, resmilah sudah acara membuka keterampilan pelatihan otomotif, sepeda motor, dan multimedia angkatan ke-33. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan perwakilan instruktur yang akan disampaikan oleh Bapak Yunan, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat para pengurus yayasan, yang terhormat Ketua LPK, yang terhormat rekan-rekan instruktur, yang terhormat anak-anakku yang tercinta. Kami sebagai instruktur hanya berpesan, jangan pulang sebelum menang, kan begitu ceritanya. Jadi harus menang dulu baru pulang. Kami dari instruktur siap menerima apa saja yang kamu butuhkan. Kalau perlu instruktur sampai pingsan di tempat, kalau kamu nggak ngerti.
Saya harap seperti itu. Seperti bapak-bapak yang sudah mengatakan tadi, hanya untuk kamu. Hidup ini hanya untuk kamu. Negara Indonesia tidak akan membutuhkan kamu kalau kamu itu belet, kata orang Sunda. Jadi marilah, kami sudah berkiprah hanya untuk mencerdaskan anak bangsa. Semoga acara ini bisa dilanjutkan oleh adik-adik kamu, tetangga, teman sekampung dan lain sebagainya. Ajakin. Ayo, kalau nggak belajar kapan? Pepatah yang saya ingat, belajar tidak berpikir. Belajar tidak berpikir, nggak berguna. Tapi kalau kamu berpikir tidak belajar, bisa gila. Mikir terus tapi nggak belajar-belajar, ya sudah. Oke, pesan saya dari para instruktur, moga-moga kamu bisa menjalankan pelajaran yang kami berikan. Dan semoga sukses, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya, sedikit tapi bermakna yang sudah disampaikan oleh Pak Yanan. Dan selamat datang kepada Pak Rusdi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, gak enak saya ngasih pantun Pak Rusdi. Nanti aja terakhir Pak. Baik, untuk acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh pengurus Yayasan Tebar Iman dan mewakili kepada Bapak Rusdi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zinni ilma warzuqni fahma. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka pembukaan angkatan yang ke-33. Ini bagus yang ketiga, ini angka 9 ini kan. 3 kali 3 9. Angka tertinggi. Salawat dan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Insan sebagai Ketua Yayasan ITI, Pak Ridwan, ada Pak Rizky, Bu Dila ini belakang, Pak Bagio, tadi Pak Yunan tadi, Pak Johar belakang, siapa lagi? Nah mudah-mudahan ada Pak Wahyu, ada Pak Wawancara di Pak Lutfi. Pada kesempatan ini mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam mari kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, pada keluarganya. Tentunya kita mengikutnya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir ini di sini sebetulnya sepenuhnya melaksanakan perintah dari
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak? Ya, apa? Dalilnya apa? Ini tahu? Tolibu ilmi fardhu pada kulli muslim ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Jadi kata Pak Yunan tadi, menuntut ilmu itu artinya kita berpikir, berzikir. Nah, saya ingin mempesan, saya selalu kembali ke tebar iman ini. Ya, tebar iman itu inilah pesan ya, pesan dari pendiri tebar iman yang harus kita cam betul kalau kita ingin menjadi insan yang mandiri. Yang enak Pak Insan tetap mandiri kan, sudah insan mandiri gitu. Nah kalau kita ini sudah mandiri itu belum. Jadi mandiri itu artinya orang yang menang. Tadi kata Pak Yunan, ya jangan pulang kalau belum menang. Itu di surah Al-Baqarah kan ada ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang menang. Orang yang tidak rugi. Ada di atasnya lagi al-faiz, faizun. Kalau kita habis puasa kan, kita menjadi orang yang faizun, orang yang cerdas gitu. Nah, tebar iman dimulai dengan kata tekad. Dia tahu apa katakan tekad? Keinginan kuat. Lagi, ada lagi? Apa? Keinginan kuat, artinya will power. Keinginan yang kuat. Apa lagi? Apa lagi selain itu? Kemauan, keinginan, kemauan. Apa beda keinginan kemauan? Apa beda keinginan dengan kebutuhan? Ingin itu abstrak. Ya. Dia harus diwujudkan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya desire. Kalau orang punya keinginan, tuntutan keduanya adalah komitmen. Ya, apa yang diucapkan dilaksanakan. Komitmen. Setelah komitmen butuh apa lagi? Tanggung jawab. Bukti dari tanggung jawab itu apa? Kerja keras, work hard. Jadi orang bilang, oh saya ingin ini. Saya punya komitmen. Saya punya tanggung jawab. Buktinya apa? Buktinya kerja keras. Artinya apa? Dia berusaha sekuat tenaga supaya tujuannya tadi bisa tercapai. Jadi tekad yang kuat itu merupakan suatu modal. Ini yang masuk di sini kan berapa orang kemarin pesertanya Pak? Yang calon kemarin. Ada berapa? 50. Yang bertahan berapa? 3. Satu mundurkan diri. Ya memang begitu kan. Banyak orang tuh pinginnya maju, pingin berhasil. Tetapi konsekuensi tadi itu kerja kerasnya itu enggak mau gitu. Ya kan? Hayya 'alal falah kata Allah. Itu kata dari kata mulia. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau mau kau menang, mau berhasil, sholat kan gitu. Kan gitu, ajakannya begitu. Tapi untuk menuju sholat itu sendiri tidak gampang gitu. Nah oleh sebab itu tekad ini harus kita tanamkan betul, camkan betul di dalam hati sehingga pada saat pelaksanaannya kita tidak ragu. Jadi kadang-kadang orang banyak tuh tekadnya kayak apa namanya? Lihat tuh kalau ada ayam tuh kalau buang air kotoran ayam tuh kan ada istilahnya angat-angat tai ayam sebentar aja. Cut panas itu. Habis dingin gitu. Nah semangat enggak itu, semangatnya harus
burning desire. Jadi keinginan dia terus membara. Semua tugas, semua apa yang kita lakukan. Kita mau sehat juga begitu. Ya. Kita mau berhasil juga begitu. Kalau enggak tanya sama Pak Insan, gimana? Jadi sebetulnya yang diinginkan oleh pendiri dari seminar, kita tuh menjadi entrepreneur, sebetulnya. Menjadi pengusaha. Ya minimal untuk dirinya sendiri gitu. Nah kemudian yang kedua, bakti. Tekad. Tidak akan ada bakti, tidak ada artinya kalau tidak ada bakti. Saya misalnya punya tekad untuk apa? Untuk membuat orang tua saya bahagia, tenang. Itu artinya apa? Kita berbakti kepada orang tua, ada baktinya di situ. Nah, ketika kita berbakti, kita berkorban sekuat tenaga untuk melaksanakan apa yang kita inginkan tadi gitu. Jangan baru nanti dibangunin jam 4, aduh malas itu. Ini bangunnya jam berapa Pak biasanya? Nah, 3:30 ya. Oh, saya malah kalau 4 ketinggalan berarti ya. Itu pertengahan malam itu, udah masuk ke pertengahan malam. Jadi yang bagus bangun itu di setelah jam 2, itu setelah jam 2 itu kalau jam 1 sampai jam 2 kalau nggak salah kata dokter bahwa itu liver kita lagi beristirahat gitu. Jadi kalau setelah jam 2 silakan. Tapi nanti jangan begadang terus kan, tidurnya jam 4, subuhnya lewat. Subuhnya lewat. Kenapa lewat? Biasanya game. Nah, ini musuh nih ya. Nah, orang sukses selain punya tekad, ya tadi punya bakti, dia membutuhkan energi, jadi tenaga. Nggak bisa semangat aja. Nah, energi harus dijaga gitu. Gimana jaga energi? Apa yang membuat energi kita habis? Hah? Lupa diisi ulang. Enggak, kenapa dia habis gitu? Ini kan habis, misalnya energi kita habis tuh. Misalnya apa? Kurang tidur. Misalnya kita kadang malam nggak bisa tidur kan, paginya loyo itu. Ya. Nah, apa yang menyita energi? Menyita energi pertama sekali, always medsos. Selalu media sosial. Apalagi sekarang kalau lagi seru-seru ini kan. Seru kan? Banyak masalah-masalah tuh. Padahal tuh jangan-jangan itu dibuat-buat masalahnya untuk mengalihkan masalah. Masalah di sini, untung di sana kan gitu. Jadi kalau ada yang susah ada yang untung. Apalagi yang menyita energi? Hidup dengan kehidupan masa lalu. Misalnya kita biasanya yang tua-tua ini, post power syndrome namanya. Dulu jaya, kaya, punya jabatan, tahu tuh jabatannya lepas. Itu mau dikenang-kenang terus gitu. Kok orang gak hormat sama saya gitu. Kok istri saya kok berubah? Ya berubah lah, orang udah tua kan. Benda pensiun, uangnya gak ada, misalnya kan. Biasanya bawa uang, tapi sekarang hanya terima uang pensiun gitu. Itu biasa terjadi perubahan gitu. Nah, kalau kita hidup dengan masa lampau, bisa tadi ini kan banyak nih yang baru masuk di sini. Itu tinggalkan yang masa lalu itu. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita tinggalkan. Dulu mungkin ada kenangan yang enak, yang manis-manis, tinggalkan dulu. Kenapa? Itu akan menyita energi kita gitu. Membuat kita berkhayal. Bukan berpikir. Berpikir aja kita Pak Yunan, belum tentu orang sukses gitu. Kalau berpikir terus gimana tadi? Nggak bekerja kan? Bisa gila dia gitu. Mikir terus. Itu namanya overthinking. Terlalu banyak pikir. Kalau dalam lomba itu namanya banyak ancang-ancang namanya. Mau usaha, ancang-ancang, nggak jadi-jadi itu.
Jadi kalau kita ingin memulai sesuatu, ya mulai aja gitu. Kalau ada misalnya kurang, nanti disempurnakan. Jadi jangan menunggu semua itu menjadi baik semua dulu, enggak. Nanti saya kalau mau mau sholat nanti biar saya nggak mau bikin dosa dulu gitu. Justru salah gitu. Justru sholat itu mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar gitu. Jadi jangan, saya nggak usah sholat lah, saya juga jahat juga gitu. Apalagi nggak sholat kan, tambah nggak ada pagar. Apalagi yang menyita energi kita. Mungkin makanan-makanan yang tidak baik. Ya, misalnya fast food, makan makanan yang ini, itu juga membuat kita juga jadi nggak sehat. Kelihatan sekarang kan banyak tuh GoFood apa, ya itu kan model gitu kan kita pesan, entah kayak apa tuh orang bikin itu sana. Belum nanti yang tukang bawanya lagi, dari kasihnya apa juga kita nggak tahu itu. Yang kita pesan kan nggak tahu gitu kan, dari mana barang di jalan gitu. Jadi makanan-makanan yang unhealthy, yang tidak sehat. Apalagi yang membuat menyita energi kita itu berteman dengan orang-orang yang negatif, ngeluh ngatain orang terus. Ini kita kan punya teman nih, pasti ada nanti itu. Ada nggak Pak Hafiz? Ya antara dia mereka ada nanti. Payah tuh Pak Hafiz tuh. Gitu. Payah tuh Pak Rizky. Itu aja. Kalau orang payah-payah semua, ya udah nanti kita juga akan ikut. Jadi orang itu tergantung pada lingkungannya. Kalau kita, kenapa pendidikan diadakan? Untuk membuat satu lingkungan gitu. Kita bisa belajar sendiri, bisa, tapi lebih banyak godaannya. Karena tidak ada sistem. Ini sistem ini membangun suatu kebiasaan yang telah diatur. Gitu. Jadi orang kalau mau maju melalui pendidikan dan latihan. Gak ada orang yang maju tuh, dia misalnya biar aja saya belajar sendiri aja, sekarang di YouTube gampang itu. Ya nggak bisa, di YouTube itu ilmunya itu ilmu yang tersurat. Yang tersiratnya kita nggak tahu. Kita baca buku, ini nggak paham kita, karena buku itu sifatnya bersifat eksplisit. Jadi hanya 5% itu. Jadi kalau kita baca buku, informasinya hanya 5%. Pengetahuannya dikit itu. Tapi kalau kita belajar melalui orang-orang yang berpengalaman, itu cepat dapatnya. Yang dulu kita bingung, sekarang kita ditunjukkan mana cara yang gampang. Ya, itu menyita energi. Jadi orang kalau mau sukses, energinya harus bagus, kuat gitu. Nah, bagaimana supaya kuat? Supaya energi tetap stabil, dikendalikan. Yang menguras energi kita, itu harus kita buang. Tidur yang kurang juga. Itu juga. Nah, tadi pangkalnya di medsos tadi. Medsos itu bahaya benar tuh. Karena dia di telapak tangan kita kan. Dulu kan orang cari-cari kan. Kalau zaman saya itu, waduh, itu cari yang nggak bagus-bagus itu mencari susah itu. Kalau sekarang kan di telapak tangan kita ini. Masuk ke kamar kita. Yang nggak benar tuh masuk ke kamar kita gitu. Game-game yang begitu baik kan bikin orang lengah. Padahal kita tahu demi masa manusia dalam keadaan rugi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi kalau kita tidak mau rugi, pertama kita harus beriman. Iman cukup enggak? Enggak cukup, harus beramal soleh. Dalam menegakkan keimanan sama soleh, biasanya banyak cobaan kan? Kita banyak enggak tahu, maka perlu ada informasi. Saling bertukar pikiran, mengajarkan dan sebagainya. Wa tawasau bil haq. Mengajarkan kebaikan, saling mengajar bilang baik. Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya banyak godaannya. Terakhir diperlukan kesabaran. Biasanya kalau yang penting-penting itu di ujung itu gitu.
pohon ada di ujung, buahnya di ujung gitu. Gak di batang itu enggak, di ujung dahannya. Jadi kita yang paling penting apa? Akhirnya bagus. Oh ini sekolahnya bagus nih, 3 bulannya bagus terus. Tapi pas ujian gak ikut ujian gitu. Gak ada gunanya gitu. Jadi harus istiqomah terus. Jadi tadi apa? Tekad, bakti. Nah, untuk tadi melaksanakannya diperlukan ya energi yang kuat. Nanti macam-macam itu caranya. Kita bisa melalui membaca dengan motivasi-motivasi yang diberikan oleh guru dengan melihat contoh. Ya. Coba kayak nanti kita belajar mesin itu kan. Ada mobil itu semuanya energi kan. Tidak boleh tidak boleh ada yang menghalangi, harus bersih gitu. Jadi kalau kita mau menuntut ilmu harus bersih. Pikiran kita nggak boleh kacau. Oleh sebab itu ada Pak Hafiz yang membimbing di bidang spiritual gitu. Pendidikan itu kalau misalnya yang kita peroleh kan 3 ya. Dalam pendidikan 3 yang kita peroleh. Pertama itu knowledge, pengetahuan. Kedua apa? Skill, keterampilan. Ketiga itu ada attitude. Attitude itu sangat penting, sikap kita, akhlak kita gitu. Orang boleh kurang pintar, kurang ahli, tapi kalau dia akhlaknya bagus, kejujurannya bagus, itu menjadi modal gitu. Ya kan? Oleh sebab itu ikutin semua pelajaran di sini, apapun yang disampaikan, baik dari instrumen montir, dari multimedianya, termasuk dari bidang rohaninya ya. Dan termasuk juga karyawan-karyawan orang yang ada di sini. Itu merupakan contoh. Ada ini pepatah satu mengatakan begini. A good example is the best sermon. Contoh yang baik adalah khutbah yang terbaik. Jadi perbuatan itu lebih keras pengaruhnya. Makanya kita berhati-hati. Perbuatan kita itu lebih keras pengaruhnya. Dibandingkan, tadi kan contoh itu perbuatan. Jadi guru itu, kalau dia sebagai role model misalnya. Nah, itu kalau gurunya bagus, telaten, itu lebih meresap kepada muridnya. Gitu. Tetapi sekali gurunya ceroboh gitu, itu akan banyak menimbulkan masalah nantinya. Karena dia memang begitu. Kan ada yang kutuahnya bagus kan, habis itu lain omong lagi ini kan, banyak penceramah misalnya. Kita lihat, tahu-tahu kok begini gitu. Nah, itu orang ini padahal ilmunya banyak gitu. Tapi karena perbuatannya, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Itu titik aja, apalagi kalau banyak kan. Jadi artinya apa? Perbuatan baik itu banyak, tapi perbuatan jahat jangan satu gitu. Beratnya di situ. Walaupun Allah mengganjar kita perbuatan baik itu diganjar 10 kali. Kalau perbuatan jelek kita diganjar hanya 1. Tapi itu jelek itu. Jelek itu walaupun sedikit dia pengaruhnya besar gitu. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Kita doakan anak-anak kita semua bisa istiqomah dalam menuntut ilmu ini di sini dan tetap punya semangat yang membara. Ya, semangat burning spirit itu harus dibangun terus dengan tentunya membangun kekuatan spiritual. Ya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Berikan kabar gembira. Sesungguhnya orang mukmin itu pertolongan Allah itu dekat. Di pertolongan Allah itu dekat dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin.
Jadi kalau kita mau dapat pertolongan Allah, maka kita harus dekat dengan Allah. Ya sama aja kayak kita kehidupan. Kalau kita misalnya minta tolong sama orang, kita harus dekat sama orang, ya kan. Kalau nggak dekat, ya sorry aja gitu. Jadi jangan berharap kita ingin pertolongannya, kita jauh dari Allah. Gitu. Ya kita doakan semua yang hadir di sini, ya pengurus, Pak Insan, Pak Rizky, Pak Ridwan, semua, ada Bu Dila di sana, ada guru-guru kita doakan semoga bisa dalam keadaan sehat. Ada Imam Al-Haddad mengajarkan doa. Rabbi firli warhamni wali walidayya wali jamil muslimin wali walidayya wali ahsan wali auladina wali masyayikhina wali. Jadi kita doakan wali masyayikhina. Saya lupa ditanya. Jadi doa kita itu harus lengkap itu. Jadi orang-orang yang berbuat baik sama kita itu kita doakan juga. Baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Nah, kita berharap angkatan ini tadi tidak akan pulang kalau tidak benar. Sekali layar dikembangkan, maka pantang mundur ke belakang. Kalau di tempat saya itu namanya lancang kuning namanya. Lancang kuning berlayar malam. Ya. Jadi dia tidak akan pulang kalau tidak. Jadi kalau kalah ya udah selesai itu udah. Ya kalau kalah kan nggak balik kan. Dia harus balik dengan kemenangan. Itu yang perlu ditanamkan tadi itu. Demikian, lebih kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari perwakilan pengurus Yayasan Tebar Iman. Terima kasih kepada Bapak Rusdi atas kata sambutannya. Baik, untuk sambutan yang terakhir yaitu perwakilan dari siswa angkatan ke-33 kepada Ananda Didin Injuldin, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang berbahagia dan para hadirin yang terhormat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita limpahan rahmat serta memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sehingga kita bisa berkumpul dalam tempat yang mulia ini, diberikan kesehatan walafiat. Tak lupa sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita tabiin, dan kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Bapak Insan Prakoso beserta keluarga, sebagai ketua pengurus. Yang terhormat Bapak Rusdi sebagai pengurus Tebar Iman. Yang terhormat Bapak Rizky Ahmad Pauji sebagai ketua LKP Tebar Iman. Dan yang terhormat Pak Ridwan, yang terhormat Ibu Lila, dan yang terhormat instruktur dan staf yang bertugas. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan dan saya hormati. Saya berdiri di sini sebagai perwakilan dari peserta angkatan ke-33
Yayasan Tebar Iman untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah diberikan. Yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga para donatur, pengurus, pembina, serta instruktur, dan staf yang bertugas diberikan kesehatan, rezeki yang halal, rezeki yang berlimpah, serta dikabulkan hajat-hajatnya. Dan semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami berharap selama mengikuti pelatihan ini, kami memperoleh ilmu yang bermanfaat, keterampilan yang baru, serta dapat menghasilkan dan mengaplikasikannya dalam dunia nyata atau dunia kerja. Dan menjadikan kami manusia yang bermanfaat tentunya ya. Di sini kami belajar kami berharap belajar tentang soft skill dan hard skill. Dua komponen yang itu saling melengkapi. Soft skill contohnya itu adalah etika dan etiket, integritas, work team atau kerja tim, serta berpikir kritis. Adapun hard skill kita ada multimedia, ada otomotif. Kalau otomotif cara memperbaiki mesin, khususnya roda 2. Otomotif umumnya tentang berhubungan dengan media. Dan kami mohon doanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, staf serta instruktur dan tamu yang terhormat. Semoga kami diberikan kesabaran, kekuatan, serta dikuatkan tekadnya. Kami menyadari bahwa perjalanan kami masih panjang. Namun bekal yang kami dapatkan di Tebar Iman ini akan menjadi landasan yang kuat untuk meraih cita-cita kami. Seperti ada pepatah yang mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, perjalanan yang ribuan kilometer itu diawali dari satu langkah. Ingat kata tagline Tokopedia, mulai aja dulu. Nah, kami juga berjanji akan terus belajar dan mengembangkan diri agar menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Saya pernah dengar dari founder kita bangsa Indonesia, berikan saya 10 pemuda maka saya akan mengguncang dunia. Karena Soekarno mengatakan 10, nah karena ini 10 nih, dikasih 2, mengguncang dunia lebih-lebih Pak. Mudah-mudahan ya Pak. Serta akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta tamu undangan yang terhormat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Didin Juldin dari pelatihan otomotif ya, angkatan ke-33 yang sangat luar biasa untuk motivasi buat teman-temannya ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemutaran video angkatan ke-33 cuplikan ya. Selamat menyaksikan. Silakan untuk snack dan minumannya. Silakan dinikmati. Assalamualaikum. Selamat datang di keluarga besar Yayasan Tebar Iman. Sebuah langkah awal, sebuah perjalanan baru dimulai di sini bersama teman, guru,
dan seluruh keluarga besar Yayasan Tebar Iman yang siap membimbingmu menuju masa depan yang gemilang. Di awal masa orientasi siswa kemarin selama 3 hari. Masa orientasi siswa bukan sekadar kegiatan perkenalan, melainkan ajang untuk menanamkan nilai iman, integritas, kedisiplinan, dan semangat kebersamaan. Disinilah kamu belajar mengenal lingkungan pelatihan, memahami tata tertib, dan membentuk karakter sebagai pelajar yang tangguh dan berakhlak mulia. Berbagai kegiatan seru dan inspiratif telah disiapkan, mulai dari pembekalan motivasi, pelatihan kepemimpinan, hingga kerja sama tim. Semua dirancang untuk menciptakan pengalaman yang tak terlupakan dan membentuk jiwa yang siap menghadapi tantangan zaman. Mari kita mulai langkah ini dengan semangat, karena di Yayasan Tebar Iman, kita tumbuh bersama, beriman, dan berprestasi. Selamat mengikuti masa orientasi siswa. Baik, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, itu cuplikan ya dari angkatan yang sekarang, masa orientasi siswa yang kemarin selama 3 hari. Ya, senyumnya belum terbuka karena masih masa orientasi siswa. Nah, nanti kalau sudah pelatihan baru, insya Allah senyumnya terbuka. Ya, insya Allah lebih lebar lagi nanti. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran acara, mari kita memanjatkan doa yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Pak Ustadz Hafiz. Pada Pak Ustadz Hafiz dipersilakan. Oke, syukran kasiran Pak Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insan Prakoso sebagai Ketua Yayasan Tebar Iman. Yang terhormat Bapak Rusdi sebagai perwakilan dari pembina Yayasan Tebar Iman. Yang terhormat Bapak Rizky sebagai Ketua LVK Yayasan Tebar Iman. Yang terhormat Bapak Ridwan, Ibu Lila sebagai perwakilan dari keluarga besar Supaitno. Yang terhormat keluarga besar tamu undangan UGM, yang terhormat para dewan guru dan juga siswa angkatan 33 ini sebagai ruang amanah yang harus kita didik, yang harus kita bina, yang saya cintai dan ya Allah muliakan. Sebelum kita membaca doa, marilah kita sama-sama mendudukkan mata hati kita. Atas seluruh perjalanan hidup kita, mungkin kita punya kesalahan, baik pikiran, hati maupun gerak langkah kita. Untuk senantiasa kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa junub. Baiklah hadirin sekalian, marilah kita sama-sama mendoakan wabil khusus kepada para pendiri Yayasan Tebar Iman, almarhum almarhumah yang telah mendonasikan seluruh baik pikiran, tenaga,
dan hartanya untuk Yayasan Tebar Iman ini. Semoga Allah terima iman Islam dan seluruh amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, diluaskan kuburnya, dan ditempatkan pada makom yang terbaik bersama kekasihnya. Wabil khusus mungkin Bapak almarhum Bapak Suprayitno beserta Ibu. Dan juga mohon doanya, kita doakan pada para instruktur yang sudah mendedikasikan ilmunya di Yayasan Tebar Iman yang hari ini sudah berpulang ke rahmatullah, baik Bapak Widodo maupun Bapak Munadi. Semoga Allah terima iman Islam dan seluruh amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, diluaskan kuburnya, dan ditempatkan pada makom yang terbaik bersama kekasihnya. Dan juga hari ini yang sedang diuji sakit ya Bapak Nazar dan juga Kak Ara, ya semoga Allah cabut penyakitnya, diberikan sehat walafiat. Dan juga kita doakan lebih khusus pada Bapak Insan Prakoso dan keluarga besar sebagai penerus atas perjuangan pendahulu, yang mudah-mudahan kita doakan bersama beliau sekeluarga diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Dan juga kita doakan lebih khusus pada Ketua LVK dan seluruh Dewan Guru, semoga Allah berikan sehat walafiat dan terus tanpa menyerah untuk bagaimana terus memberikan ruang-ruang kebaikan, amal-amal solehnya. Dan juga wabil khusus kepada generasi siswa angkatan 33 ini, ya kita doakan bersama sebagai harapan tadi yang mungkin telah disampaikan oleh Bapak Insan dan juga Pak Rusdi, agar generasi ini menjadikan generasi yang sukses baik di dunia maupun akhirat. Ala hadiniyah bi barakatis syurata al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma rabbana azhib ba'sa asbi anta syafi la shifaan illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ala man sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi za'ani muqimas shalah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawina bi syakaratil maut wa nazata minan nar wal afa inda hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal mujahidin wal mujahidat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulubana tsabbit qalbana ala dinik wa la tu'adik wa dinul Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Hafiz yang sudah membacakan doanya. Semoga Allah yang Maha Pengasih mengabulkan doa kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, untuk acara yang terakhir, penutup, saya Lutfi mewakili panitia. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dalam acara ini. Apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita berjumpa lagi di tempat yang sama, insya Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu ada sesi foto bersama untuk para pengurus, dewan guru dan siswa. Kepada tim media dipersilahkan. Kepada siswa dimohon ini. Ya, teman-teman, ya kita tolong. Geser ke sana, Mas. Ya, oh, geser ke sana. Ya. Bangku depan. Oh gitu. Bangku yang ini.